Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama berkumpul. Hari ini spesial ya, kita ganti warna, biasanya kita hijau-hijau. Hari ini kita berwarna merah sebab kita hari ini merayakan hari reformasi. Memang sebenarnya hari reformasi masih beberapa hari lagi dirayakan ya, tetapi di dalam kebaktian minggu ini spesial kita akan membahas mengenai hal terkait dengan reformasi gereja. Jemaat yang terkasih, saya mau ngajak kita semua baca dulu firman Tuhan sebagai landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Dari 2 Timotius 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17, Anda bisa membuka Alkitab atau bisa menyimaknya di layar yang tersedia. Saya akan membacakan ketiga ayat ini dan harap Bapak Ibu sekalian juga bisa menyimaknya. Atau kita lebih enak baca bareng-bareng ya, cuma 3 ayat ya, boleh ya baca bareng-bareng. Ayatnya boleh di depan, boleh kalau bawa Alkitab, boleh dari handphone, boleh tapi jangan buat yang lain gitu ya. Mari kita akan membacanya ketiga ayat ini supaya kita bisa dengan bersama-sama menyimaknya dengan baik. Saya akan menghitung dan kita sama-sama membaca. 2 Timotius 3 ayat 15 hingga 17, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, sabar ya. Dengan demikian, tiap-tiap orang usia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, tahun ini kita merayakan Hari Reformasi Gereja ke-106. Jadi 106 tahun yang lalu keadaan gereja itu tidak dalam keadaan yang baik-baik. Samalah seperti keadaan gereja-gereja saat ini, sama-sama bukan kumpulan orang suci. Jadi gereja itu jangan diharap ini kumpulan orang suci semua, bukan. Bukan kumpulan orang kudus, ini kumpulan orang kediri gitu ya. Bukan, maksudnya bukan itu. Kita kumpulan orang berdosa. Tidak ada satu gereja pun yang bisa berkata, aku ini kumpulan orang suci, tidak ada. Jadi semua termasuk pada zaman yang lalu, di 506 tahun yang lalu, gereja juga merupakan kumpulan orang yang tidak bebas dari dosa. Termasuk para pemimpin gereja pada waktu itu. Mereka tahun itu, di tahun-tahun bahkan sebelum-sebelumnya itu mengajarkan begitu banyak hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Mereka mengajarkan tradisi. Tradisi itu bukan semua salah ya, tetapi ada banyak tradisi yang diajarkan oleh mereka itu menyimpang dari firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus tahu sebabnya apa, kok mereka bisa terjadi banyak penyimpangan, kok nggak ada yang komplain jemaatnya gitu ya. Kemungkinan untuk menjadi besar penyimpangan itu, nah ini saya catat di sini ya. Karena saat itu yang bisa mengakses, yang bisa membaca kitab suci hanyalah para pemimpin gereja, para pemimpin agama, serta para bangsawan. Hanya merekalah yang bisa mengakses, karena waktu itu belum ada percetakan kayak sekarang. Mereka hanya punya tidak banyak kitab suci jumlahnya pada waktu itu. Tidak semua orang bisa punya, gitulah intinya. Sehingga mereka yang jemaat itu kalau diberitakan firman, oh iya percaya gitu aja. Mereka nggak bisa cek, mereka nggak bisa koreksi seandainya ada kesalahan. Belum lagi di sana ternyata tidak ada Alkitab yang berbahasa mereka. Andai kita misalnya di sini berbahasa Indonesia, yang ada itu misalnya berbahasa Mandarin. Yang Isa cuma Lususume, Kak Erin gitu ya. Sehingga nggak semua orang bisa membaca. Jadi kalau ada yang salah ya nggak ada yang tahu. Begitu. Pada waktu itu yang tersedia hanyalah bahasa asli. Bahasa asli itu ada Ibrani, Aram di dalam PL, kemudian bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Selain itu hanya ada Alkitab,
atau kitab suci berbahasa Latin. Orang di sekitar situ, seluruh umat itu berbahasa Jerman. Jadi mereka gimana bisa membaca firman Tuhan? Wes gak punya akses, meskipun dikasih juga gak bisa baca. Ya itulah yang terjadi sehingga gak ada komplain tuh dari jemaat. Mereka hanya menerima begitu saja. Andai baca, tidak juga paham. Itulah sebabnya. Gereja pada waktu itu juga mengenal, kita semua sudah kenal ya, namanya surat indulgensia, menjual deh bukan mengenal ya. Menjual namanya surat indulgensia. Apa itu surat indulgensia? Surat itu tuh surat penghapusan dosa. Jadi kalau Anda itu berdosa ya beli gitu. Misalnya harganya 1 lembar surat itu 100.000. Makin banyak Anda beli, arwah yang ada di purgatori, katanya purgatori itu api penyucian, itu akan segera keluar dan langsung bisa ke surga dengan lebih cepat. Maka orang berkata ya, loh lah berarti yang kaya cepet lah ya. Kalau yang punya uang lebih banyak kan lebih bisa banyak beli. Tapi ya nggak bisa komplain karena mereka ya telan mentah-mentah setiap pengajaran yang ada. Lalu dari sini kita bisa melihat, oh pada waktu itu pengajaran tentang pengampunan dosa ini sudah menyimpang nih. Pengampunan dosa bagi pada waktu itu, orang pada waktu itu bisa dibeli pakai uang. Pengampunan dosa juga pada waktu itu mengesampingkan peran Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Yang sanggup untuk menghapuskan dosa dan menyediakan jalan keselamatan. Mereka pakai surat indulgensia pada waktu itu. Maka Martin Luther, seorang pemimpin gereja juga, seorang biarawan waktu itu, tergolong orang yang punya akses untuk membaca kitab suci. Dia menemukan begitu banyak penyimpangan. Dia menemukan begitu banyak kejanggalan. Ketika dia, loh kok gini ya? Kok tidak cocok sama Alkitab ngomong A, itu kenapa ngomong, bukan B lagi ya, terus ngomong Z mungkin. Kok nggak cocok? Maka dengan pertolongan Tuhan, saya bilang Martin Luther ini dipakai oleh Tuhan untuk membuka. Sehingga terjadilah peristiwa reformasi gereja 31 Oktober 1517. 500 tahun lebih yang lalu. Untuk apa? Untuk mengembalikan gereja kepada pengajaran yang seharusnya berdasarkan Alkitab dan melawan segala penyimpangan yang terjadi. Pengajaran yang keliru harus dihilangkan, harus berdasarkan Alkitab. Sekaligus peristiwa reformasi ini Bapak Ibu sekalian, kita punya dibukakan jalan untuk memiliki akses terhadap kitab suci. Jadi semua umat pada waktu itu diberi kesempatan akhirnya setelah masa reformasi itu untuk bisa membaca kitab suci. Sebab Martin Luther bersama dengan, pasti ada timnya ya, bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya, itu berupaya untuk menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa-bahasa, termasuk salah satunya bahasa Jerman. Mereka menerjemahkan dari bahasa asli supaya nggak banyak kekeliruan ya, kalau keliru bahaya, bisa menyesatkan. Mereka dari bahasa asli, bahkan direvisi, dicek ulang supaya tidak ada penerjemahan yang keliru. Sehingga orang yang baca dengan bahasa mereka masing-masing bisa mengerti dan apa yang dibaca itu adalah kebenaran. Ya mungkin kita sudah sering dengar cerita ini ya, berapa tahun yang lalu Kak Bestian juga pernah mengisahkan kisah ini. Ya mungkin kita sudah tahu. Tapi apakah kita mensyukuri ya dampak-dampak yang terjadi setelah masa reformasi? Atau kita sebagai gereja reform, apalagi kita tuh judulnya gereja reform, mungkin kita merasa ya biasa baik gitu. Padahal sebetulnya gereja yang sudah direformasi dan setelah masa reformasi itu terjadi, itu mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka itu kembali kepada Alkitab, pengajaran yang sehat, pengajaran yang sesuai dengan kebenaran. Dan mereka juga dibukakan akses sebebas-bebasnya untuk boleh membaca kitab suci. Kita sekarang wis bebas, kita leluasa, punya banyak akses, gak cuma di Alkitab yang berupa Alkitab cetak, kita punya Alkitab dengan berbagai bahasa, kita bisa pakai gadget kita masing-masing untuk membuka, membaca, mau cari tahu, mau googling dan lain sebagainya. Itu sangat bebas, amat sangat banget gitu ya. Kita sekarang enak sekali, tapi bagaimana sikap kita ketika kita punya akses yang bebas seperti itu? Dan pertanyaan berikutnya adalah mengapa sih kita perlu
firman di dalam hidup kita? Menjadi dua pertanyaan perenungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, kita akan bagi menjadi dua. Ada dua bagiannya. Yang pertama itu kita akan mengerti bagaimana firman Tuhan atau Alkitab itu adalah yang dinafaskan oleh Allah sendiri. Saya mau cerita ya, dulu itu waktu saya masih kuliah, ada seorang kakak tingkat saya tuh suka banget ya filsafat. Bapak Ibu ada yang suka filsafat? Biasanya orang-orang suka filsafat itu mukanya itu serius gitu ya. Jadi ini mereka ini beberapa orang yang suka filsafat ini salah satunya kakak tingkat saya. Setiap kali dia itu baca buku ya, dia baca buku atau dia sudah selesai atau belum selesai, pokoknya dia akan, kalau saya lewat gitu di perpustakaan dia akan panggil saya, dia panggilnya gini, Dok gitu, panggilnya Dok ya. Terus saya disuruh duduk di depannya. Dia akan dengan semangat menceritakan isi buku filsafat yang dibacanya. Kira-kira saya ngerti nggak? Oh gini, si ini ngomong gini, si ini gitu ya. Dia cerita gitu, panjang lebar pokoknya. Terus di terakhir biasanya dia tanya, ini sering terjadi. Hampir beberapa minggu, berapa hari sekali itu pasti ada buku yang dia selesai baca dan dia ceritakan ke saya. Kalau saya ditanya terakhirnya tuh, ngerti nggak Dok? Katanya. Saya akan berkata, enggak. Gitu. Saya beneran enggak ngerti Bapak Ibu. Sambil menggelengkan kepala saya berkata, enggak ngerti aku gitu. Terus sampai teman-teman yang lain itu sampai bingung ya. Kamu kok bisa saya akrab ambek DE gitu. Kamu kok bisa ngerti apa yang dia bicarakan. Loh aku lo enggak ngerti, saya bilang gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya mencerna perkataannya yang susah itu ya, yang tidak bisa dimengerti dengan bahasa Indonesia yang enak gitu. Ternyata lama-lama saya kok bisa mengerti ya. Sedikit-sedikit. Lama-lama bisa ngerti, oh maksudnya gini. Dan nanti ada buku yang dia ceritakan lagi, oh maksudnya gini. Makin lama makin ngerti, sulit tapi makin lama makin ngerti karena sering saya mendengar apa yang dia maksudkan. Demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu diberikan kepada kita sebab Allah tahu kita itu sangat terbatas. Dan kita tidak mungkin mengenal Dia yang maha tinggi dengan kemampuan kita. Dia memahami kita kalau bukan inisiatifnya untuk berkata-kata kepada kita dengan bahasa kita, dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang kita pahami dengan bahasa manusia, maka tidak mungkin kita itu bisa mengenal Dia. Bahkan Kristus itu hadir di dalam dunia untuk apa? Supaya manusia itu bisa mengenal Allah dengan bahasa manusia. Kadang-kadang ada bagian-bagian Alkitab yang sulit ya, kok angel ya mengerti ya. Tapi ternyata ketika kita mempelajarinya, kita merenungkannya, lama-lama kita makin hari makin mengerti firman Tuhan. Sehingga sekali lagi, ketika ada kesempatan terbuka karena reformasi, membuka kesempatan untuk kita mengakses firman Tuhan kepada setiap kita orang percaya ini, itu perlu kita syukuri. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan itu ditulis, dicatat oleh orang-orang yang dipilih. Jadi bukan jatuh dari langit atau ditulis oleh tangan Allah sendiri. Tetapi Allah menyuruh, menginspirasikan, memimpin. Ada Musa, para nabi, ada raja, ada Daud, Salomo gitu ya. Ada para rasul, supaya mereka mencatat apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk kita, agar kita itu mengerti. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Dan firman itu telah dipeliharanya sejak bertahun-tahun yang lampau. Sehingga sampai saat ini berada di tangan kita, di tahun sekarang. Jemaat yang terkasih, mari kita akan cek ayat demi ayat dengan baik. Ayat yang ke-16 itu ditulis begini. Segala tulisan. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu segala tulisan itu terusannya bahasa Indonesia agak terbatas ya. Sebenarnya segala tulisan itu adalah dinafaskan oleh Allah. Kalau di dalam terjemahan Indonesia itu segala tulisan yang diilhamkan Allah. Agak sulit untuk dipahami. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu segala tulisan adalah dinafaskan oleh Allah. Segala tulisan itu yang dimaksud adalah kitab perjanjian lama. Sebab waktu itu perjanjian baru belum terkumpul menjadi satu kanon. Belum jadi satu, kalau kayak kita gini ya, jadi satu kitab suci seperti ini. Waktu itu masih ada PL, perjanjian lama.
Yang kemudian dikatakan di sana memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ini apa? Berita Injil. Dari mana berita Injil? Dari Perjanjian Baru. Berarti segala tulisan yang diilhamkan Allah, baik PL, baik Injil dan seluruh Perjanjian Baru ini adalah nafas Allah. Nafas ini artinya kita tuh kayak ngomong gini kan keluar nafas ya. Berarti kitab suci, Alkitab kita itu adalah diperkatakan oleh Allah lewat tulisan yang kita punya sekarang. Maka seluruhnya kita lihat PL itu isinya apa ya? Kok nggak ada kata Yesus, nggak ada nama Yesus di sana. Tetapi seluruh kitab Perjanjian Lama, termasuk Mazmur, itu di sana mengarah kepada Kristus, sang penggenap dari segala firman Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca Alkitab, sadarilah bahwa ini Allah berbicara kepada kita secara langsung. Tuhan Yesus sendiri ya ketika hadir itu bicara kepada manusia, mengajar, kemudian juga memperkenalkan dirinya, kehendaknya melalui firman yang dipahami. Misalnya Tuhan Yesus itu mengajar begini ya tentang perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu ngerti enggak maksudnya? Kita baca ngerti ya? Anak yang hilang itu anak durhaka tapi disambut kembali, diterima, diampuni sama bapaknya. Oh saya ini orang berdosa, ketika saya kembali kepada bapak, saya diterima, saya diampuni. Ngerti ya kita? Ada juga domba yang hilang. Dia punya 100, yang satu hilang. Yang 99 ditinggal, yang satu itu dicari. Pendengar dan kita sekarang yang membaca kita tahu. Astaga ternyata kita nih satu yang tersesat ini berharga sampai Tuhan tinggal yang 99 yang satu ini dicari sampai ketemu. Dibawa pulang dengan sukacita. Tuhan Yesus juga berkata tentang pengampunan. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Itu duit besar sekali. Diampuni karena gak bisa bayar sama raja. Kemudian dia keluar dengan senang. Kemudian ketemu temennya cuman utang 100 dinar. Sama dia dicekek dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita mengerti, kita ini sudah diampuni, maka kita harus mengampuni juga sesama kita yang bersalah kepada kita. Juga demikian Tuhan Yesus mengajarkan, jangan khawatir akan hidupmu. Itu loh burung di udara, siapa pelihara? Bapa di surga. Bunga di padang, siapa yang pelihara? Begitu indah. Bapa di surga, loh berarti kita. Yang lebih berharga, wah saya juga dikasih, dipelihara lebih dari mereka. Perkataan Tuhan Yesus bisa kita pahami. Sebab dia berkata-kata dengan bahasa kita. Sehingga manusia bisa memahaminya. Maka pendengar langsung klik, oh ya maksudnya gini. Berarti para penulis Alkitab yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Memberikan kepada kita pemahaman agar kita mengerti firman-Nya. Mengenal dia dan tahu kehendaknya. Jemaat yang terkasih, Allah berkenan berbicara kepada kita dan Roh Kudus memberikan hikmat supaya para penulis itu menuliskan kepada kita dan bahkan memberikan hikmat kepada kita supaya mengerti firman Tuhan, itu semua harus kita hargai. Sudahkah kita menghargai firman Tuhan yang Allah sampaikan melalui Alkitab? Itu pertanyaan buat kita. Saya suka banget Bapak Ibu menonton film Mandarin, film Chongguo yang ceritanya atau genrenya itu sejarah. Salah satunya itu film ini ya. Film ini berjudul Legend of Rui. Rui itu step empress atau ratu keduanya dinasti Qing. Ini kalau di Putri Wanju itu yang jahat itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya. Nah saya mau bukan bahas filmnya, tapi saya mau tunjukkan salah satu bagian adegan yang sebenarnya di hampir setiap film kerajaan itu pasti ada adegan ini. Saya tunjukkan ya, ini ya. Jadi ini adalah biasanya Kaisar Chongguo itu kalau memberi mandat, perintah, itu dia akan menuliskan tadi ya yang benar ya. Yang ini tuh gulungan emas yang bakal dibawa oleh kasim kepala kepada orang yang dituju. Nah itu ceritanya ya. Jadi gulungan ini berisi bahasa mereka tuh titah kaisar. Jadi dia ngomong itu kaisar itu kan putra langit ya bagi orang Chongguo ya waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat titah kaisar dikasih ke seseorang
Kita lihat ya bagaimana sikap orang yang terima ya. Nah selanjutnya ini baru ya. Ketika gulungan itu dibuka, lihat. Apa yang orang-orang tuh yang terima mandat, yang terima titah itu lakukan? Berlutut. Orang itu yang terima titah raja itu akan berlutut. Lalu mendengar dengan hormat. Lalu berikutnya, menerima juga gulungan itu dengan hormat pula. Dengan menundukkan kepala. Setelah itu, next ya dengan hormat ya. Setelah itu mereka akan berlutut lagi nih, bersujud sampai kepalanya ke tanah dan berkata, hamba menerima perintah. Terima kasih untuk anugerah yang mulia. Ini orang congkok ya. Di zaman itu terima titah kaisar. Lah kita, Alkitab ditaruh mana? Alkitab itu titahnya siapa? Kaisar? Wah, putra langit. Nah, itu Alkitab titahnya siapa? Allah pencipta langit dan bumi. Khalik semesta alam. Alkitab kita ditaruh mana? Kita megang gimana? Kita memperlakukan Alkitab dengan seperti apa? Dengan hormat? Kita membacanya seperti apa? Bukankah sebagian di antara kita mungkin Alkitabnya berdebu, soalnya ditaruh sampai seminggu berikutnya baru diambil. Kemudian dikebas-kebas dan dibawa ke gereja. Bukankah ketika kita, kebanyakan orang Kristen juga termasuk, hanya seminggu sekali tuh membuka Alkitab. Itu pun tidak dengan hormat. Belum lagi waktu kita zaman online ya. Saya tuh catat testimoni dari orang-orang. Kalau pas online itu gurung mandi. Dengar firman ibadah. Sambil nyantai. Kok online, yang sekarang aja ada masih mainan HP kok. Itu dengar titah Allah yang maha tinggi. Kalau dulu pas online sambil tidur-tiduran. Belum mandi tidur-tiduran lagi ya. Sambil makan. Sambil masak. Sambil nyetir. Sambil nyapu ngepel rumah, ya ampun Bapak Ibu. Kita lihat ya. Bedanya ketika orang, pada waktu itu orang di bawah kaisar. Menerima titah itu dengan begitu hormat. Karena dia tahu itu titah kaisar, putra langit yang mereka sangat hormati. Lah kita, ngantuk-ngantuk. Saya kadang tuh sedih gitu ya ngelihat jemaat itu mendengar firman. Dari sini tuh kelihatan semua. Percayalah Anda itu ngapain aja saya lihat Bapak Ibu. Saya lihat. Di sini tuh kita kelihatan semua. Sampai yang di belakang-belakang jangan dikira terhalang jeruji itu. Saya kelihatan semuanya. Yang enggak kelihatan memang yang sana. Itu beruntungnya di rumah enggak kelihatannya, di multimedia enggak kelihatan. Tapi ingat, yang kita dengar itu titahnya siapa? Allah yang maha tinggi. Jauh di atas kaisar-kaisar yang cuma memerintah paling berapa puluh tahun. Yang dihormati demikian rupa. Kok kita ini loh, yang menerima titah dari yang maha kudus, yang maha tinggi, yang maha kuasa, Khalik, pencipta langit dan bumi. Kok bisa-bisanya kita itu menerimanya dengan tidak hormat? Mari kita pikirkan akan hal ini. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita, ini adalah firman dinafaskan oleh Allah sendiri, berarti dia sedang bicara kepada kita. Lebih tinggi derajatnya daripada gulungan emas yang tadi kita lihat di dalam cuplikan film yang tadi. Pertanyaannya, apakah kita akan terus sembrono di dalam kita itu memperlakukan firman. Dengan tidak menyadari, tidak menghormati Alkitab sebagai firman yang dinafaskan oleh Allah. Jawabannya harusnya, kita harus sepakat kita akan menghormati firman Tuhan.
Sebab yang bicara bukan manusia di dalam sejarah yang cuma sebentar sejarahnya. Tetapi dia adalah yang empunya pengendali. Dia yang memimpin di sepanjang sejarah manusia. Dan dia berkenan bicara kepada setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan Alkitab karena dinafaskan oleh Allah. Dia punya kuasa untuk mereformasi hidup seseorang. Sekali lagi di poin sebelumnya kita harus sadari Alkitab adalah firman yang dinafaskan oleh Allah sendiri. Dan pasti firman itu berkuasa. Dan kita sekarang punya banyak kesempatan untuk membaca, menghafal. Lalu ketika kita mungkin mengalami pergumulan, kita mungkin teringat akan suatu ayat. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, kita teringat oleh satu ayat. Ketika kita bergumul akan sesuatu di dalam hidup kita, ada satu ayat yang menguatkan. Kadang-kadang orang itu ya, kalau kita khotbah, hamba Tuhan khotbah itu saya pernah dibilang gini, mungkin saya pernah cerita ya dulu ya. Loh Kak, sampean kok nyindir? Loh aku enggak tahu saya bilang gitu ya. Kok nyindir itu? Loh saya enggak tahu. Firman Tuhan Bapak Ibu, itu berkuasa. Kita di sini, saya yakin hamba Tuhan lain itu sama ya. Enggak ada maksud nyindir Anda atau siapa. Enggak ada. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Bukan dengan sengaja menunjuk satu atau dua orang. Tetapi bersyukurlah ketika firman itu nyindir gitu ya. Bersyukurlah, ya jangan nunjuk nyindir DE bukan ya, nyindir aku. Bersyukur kalau firman Tuhan itu menegur, firman Tuhan itu membuat kita menangis ketika kita menyadari bahwa kita mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada kita secara personal. Bersyukur. Jangan malah ngambek ketika di firman Tuhan diberitakan, "Loh kok nyindir aku?" Ngambek Bapak Ibu, gak mau ke gereja, Erin nyindir aku gitu ya. Ya jangan. Justru sekali lagi enggak ada maksud nyindir satu dua orang. Firman Tuhan kalau diberitakan, karena firman itu hidup dan berkuasa, maka firman itu bisa bicara kepada kita secara personal. Jangan ngambek. Salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya direformasi dengan total, kita tahu itu namanya Saulus. Saulus yang dulunya pembenci Yesus dan pengikutnya, membunuh dan mau menghancurkan kekristenan. Kemudian hari dia menjadi pewarta Kristus dan pemimpin gereja yang militan. Beda ya, direformasi hidupnya. Karena siapa? Karena suatu saat dia mendengar suara Tuhan. Ya bersyukur ya Paulus itu mendengar secara langsung ada suara di telinganya. Tapi kalau kita sekarang saya tak pikir-pikir kok medeni ya. Andai Tuhan ngomong gitu kok saya takut ya ngomong langsung. Ya saya lebih bersyukur firman Tuhan terus berbicara. Tapi kalau ada suatu saat seperti Paulus itu dia mendengar suara Tuhan secara langsung kualitasnya sama. Hidupnya diubah. Dari yang lama menjadi yang baru yang serupa dengan kehendak Kristus. Demikian juga Timotius ayat 15 itu di sana dikatakan. Paulus menulis kepada Timotius, anak didiknya seorang muda, masih muda tulisannya di sini. Muda itu bukan berarti bocah atau bocil, tapi di sana sekitar umurnya 40 tahun, di sana disebut masih muda. Dia menjadi pemimpin gereja dan dia sejak kecil dididik di dalam iman kepada Kristus oleh mama dan neneknya. Itu ceritanya, profilnya si Timotius. Dan kemudian di dalam pelayanannya Timotius akan menghadapi banyak penyesatan di tengah jemaat. Mirip sama gereja 506 tahun yang lalu. Ada banyak penyimpangan yang terjadi. Maka Paulus mengingatkan Timotius agar Timotius berpegang pada firman Tuhan. Yang akan meneguhkannya menghadapi setiap penyimpangan yang ada. Jadi prinsipnya itu sama. Sola scriptura. Kembali dan hanya berpegang kepada firman yang adalah nafas Allah. Dan di sanalah segala sumber pengajaran, doktrin gereja dan tidak boleh diajarkan dengan menyimpang. Jemaat yang terkasih, tahukah kita firman Tuhan itu bermanfaat dan sangat berguna bagi hidup kita. Bukan cuma untuk supaya kita terlihat saleh, terlihat api, terlihat rohani kita membaca Alkitab, bukan. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa untuk mereformasi hidup kita. Firman Tuhan itu memberi hikmat menuntun kita kepada keselamatan. Dalam iman oleh Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan itu mengajar kita
menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Dan tiap-tiap orang kepunyaan Allah termasuk kita, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ini diperlengkapi oleh Allah untuk setiap perbuatan baik. Kita perlu sadari juga bahwa kita ini manusia berdosa, akal budi kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Rusak wisan, gak punya akal budi yang baik. Tetapi dari sinilah firman Tuhan itu sanggup untuk mereformasi hidup kita sekalian. Roma 12 ayat 2 berbunyi begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pertanyaannya, dapat tahu dari mana kita itu kehendak Allah apa bukan? Orang ngomong, oh ngitung kancing ya. Kayak kita lagi ulangan zaman dulu. Kehendak Allah, kita bikin pilihan A, B, C. Nanti Tuhan pilih yang mana ya? 1, 2, 3 kita hitung kancing. Atau ada orang yang pakai ciamsi namanya, tahu ya, yang batang-batang bambu terus dikocok gitu. Dengan harapan itu yes or no misalnya gitu, atau ada nomor berapa yang menjadi keberuntungan kita atau ramalan bagi kita. Atau ada orang yang nunggu mimpi jadi tahu kehendak Tuhan. Ada yang menunggu ada suara Tuhan yang berbisik di dalam telinganya. Ada yang bertapa di gunung cari pangsit, bukan ya, pangsit ya. Bukan itu caranya. Caranya itu sederhana sebetulnya. Sudah tersedia buat kita. Baca, lalu renungkan, lalu pahami di dalam hati, dan lakukan. Udah selesai. Firman Tuhan ini. Nggak usah cari-cari cara yang aneh-aneh. Dan sebagai orang yang telah dikasihi Tuhan, bukankah kalau kita tuh ditanya, kamu mengasihi Tuhan enggak, Ivan? Ya. Mengasihi Tuhan enggak, Mbak Bud? Ya, pasti gitu. Cik Herlina, Mbak Tri, Lese Sinwi, di sana ada siapa tuh? Ada James atau siapa? Kalau ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Jawabannya mesti iya. Kalau orang, cewek-cewek biasanya ya, kalau ada yang bilang, I love you gitu. Terus pasti kita kan minta bukti ya, bukti ini sih gitu. Ya requestnya macam-macam dong, minta barang lah, minta ini, minta itu, minta waktu dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak ada buktinya, cuman kata-kata doang, itu mirip gini ya. Apa bedanya kamu dengan lampu? Gitu. Kalau lampu menerangi rumahku, kalau kamu menerangi hatiku, gitu doang ya. Itu mek gombal tok, ya nggak ada artinya. Kamu kalau kita cuman ngomong gitu doang, ya nggak guna, Bapak Ibu sekalian. Itu NATO, no action talk only, jok guyu Bapak Ibu ya. Ini kenyataan, kalau kita tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mengasihimu, tapi cuman no action talk only, ya percuma, itu kayak gombalan ya, kayak gitu-gitu tuh, lampu-lampu kayak gitu. Bapakmu satpam ya, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Itu cuman gombalan-gombalan yang menyenangkan telinga tetapi tidak ada wujud nyatanya. Aksi nyata bahwa kita mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, buktinya apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Tahu perintah Tuhan dari mana? Alkitab, dari firman Tuhan. Maka ketika reformasi hidup itu mau terjadi di dalam hidup kita, umat Allah, itu adalah saat di mana kita bertemu dengan firman, dan saat firman-Nya itu mengubah hidup kita seturut dengan kehendaknya. Firman Tuhanlah yang memberi hikmat, menuntun, mengoreksi hidup kita. Dan ingat, ada catatan di dalam Alkitab, ketika Raja Yosia itu mereformasi umat Allah waktu itu, singkat cerita firman Tuhan di dalam gulungan kitab suci itu ditemukan. Maka terjadilah di sana pertobatan, kebangunan rohani. Baik raja, penduduk, semua mengoyakkan pakaiannya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat, perjumpaan dengan firman Tuhan itu mengajar, mengoreksi, mendidik di dalam kebenaran dan mengubah hidup seseorang menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Sekarang pertanyaan buat kita ya. Apakah Alkitab penting bagi hidup Anda, Bapak Ibu sekarang tanyai? Penting ya.
Kalau berarti penting, apakah firman Tuhan harus dihargai sebagai firman yang keluar dari mulut Allah yang maha tinggi? Ya. Nah, mau sediakan waktu enggak untuk membaca dan merenungkannya dengan serius? Yang jawab cuma satu. Pertanyaan kedua, sudahkah Anda itu punya hati yang rindu dekat Tuhan? Untuk melalui firman-Nya kita makin kenal Dia, mengerti kehendaknya, mau dikoreksi dan diajar oleh firman-Nya. Mau? Mau. Mendingan ya, yang jawab lumayan akeh. Apa jadinya kalau seseorang tuh ngaku nih Kristen tapi tidak pernah membaca dan merenungkan Alkitab? Cuma apa sehari Minggu tok. Itu pun ambek ngantuk-ngantuk ya. Karena semalam nonton apalah nggak tahu. Dari Senin sampai Sabtunya gimana? Katanya orang Kristen, katanya cinta Tuhan. Maka firman Tuhan mengingatkan, kalau cinta Tuhan harus melakukan segala perintahnya yang diketahui dan dipahami lewat pembacaan Alkitab. Ketika gereja di masa lalu dan di masa sekarang sama aja. Kalau tidak berjalan di dalam kebenaran Alkitab, semangat reformasi itu akan berseru, hei balik, kembalilah kepada Alkitab. Pengajaran gereja harus tunduk kepada Alkitab. Karena firman Allah yang maha tinggi. Itulah Alkitab. Semangat reformasi juga mengingatkan kita, tidak ada cara lain untuk mengenal Dia selain daripada firman-Nya. Dan tidak ada rasa syukur dan bukti kasih kita kepada Tuhan selain kita itu dengan setia merenungkan surat cinta yang Tuhan telah buat kita. Spesial Tuhan bikin supaya kita mengenal Dia. Itu harusnya kita dengan senang hati membacanya. Kayak misalnya kita di zaman now ini kan bukan surat-suratan lagi ya, masih ada sing surat-suratan. Udah enggak ya, rasanya udah enggak zaman. Chat lah ya, ketika kita membaca chat dari seseorang yang kita kasih. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin juga video call dengan anak, cucu yang kita kasihi. Atau ya dengan orang yang kita kasihi lainnya lah. Bukankah kita akan dengan senang hati, wah apalagi yang muda-muda ya, dengan kekasih. Bahasanya bukan kekasih like zaman sekarang, gebetan ya. Ya Rek, biasanya ngomongnya gebetan tau kalian ya. Itu menyediakan waktu kita dengan senang hati itu membaca, berkomunikasi dengan senang hati, bercakap-cakap. Kita sediakan waktu yang terbaik lah untuk boleh makin saling mengenal, saling mengasihi. Dan bukankah itu harusnya kita terapkan di dalam setiap hari kita mengikut Tuhan. Dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan sukacita kita membaca firman. Dan setelah itu enggak cuma baca tok, kita lakukan di dalam keseharian kita. Dan berdampak bagi sesama, pasti kehidupan kita akan berdampak bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya lewat firman-Nya. Dan terlebih menolong kita untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Melalui tindakan nyata keseharian kita. Sebagai ayat penutup satu ayat ya. Yakobus 1 ayat 22, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu dirimu sendiri. Oke. Kiranya ayat ini menolong kita sekalian dan Tuhan memberkati kita berdoa.